Salam sang debater. Kali ini pagi-pagi sang debater sudah nampil ya. Ayak-ayak wae. Begini kawan-kawan, saya sengaja ngambil pagi ini untuk tampil monolog aja nih ya. Kenapa saya katakan monolog? Karena saya tidak mencantumkan alamat saya di situ ya. Tujuannya apa? Karena memang saya ada membahas sedikit mengenai masalah judulnya lucu juga ini saya pikir ya. Ini nih, dari Kristen murtad ke Islam, artinya mu'alaf. Dari mu'alaf murtad lagi dia ke Kristen. Apalah judul yang cocok kira-kira kawan-kawan ya? Itulah yang membuat saya agak geli juga menulis judulnya ini kan. Saya bingung apa yang mau ditulis mengenai judul, tapi sudahlah. Kita tidak usah memikirkan itu dulu. Tapi kita lihatlah ada 3 orang unyu-unyu ya. Tapi 2 orang yang paling saya kenal dalam dunia lintas agama ini, Hani Kristianto dan Irene Handono. Kayaknya mereka ini lagi uring-uringan ini. Ya, kasihan sih melihat mereka uring-uringan. Oke, kita lihat dulu video yang ada ini disuguhkan oleh orang ini 2 ya. Entah apalah maksud mereka ini. Apakah mereka jadi akar kepahitan, saya nggak tahu ya. Kita saksikan aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini malam yang cerah. Alhamdulillah saya berbincang-bincang dengan Kohani Kristanto, kemudian juga dengan Pak Deddy Suhar tadi. Alhamdulillah. Juga ada putri saya di sini. Kita berbincang-bincang banyak hal, termasuk tentang murtadnya kembali seorang yang bernama Yudi Mulyana, menjadi murtad kembali, dan banyak berita yang beredar, antara lain yang menjadi perhatian saya adalah karena yang bersangkutan seringkali menggunakan istilah saya anak angkat Ibu Irene Handono katanya. Perlu saya jelaskan di sini bahwa saya tidak mempunyai anak angkat. Kenapa? Karena dalam Islam tidak dikenal anak angkat dan itu haram. Nah, kawan-kawannya, beliau mengatakan di dalam Islam tidak dikenal anak angkat. Karena dalam Islam anak angkat itu katanya haram. Apakah demikian? Oke, mari kita buka. Ini anak angkat dalam Islam adalah haram, kata beliau ini ya. Kalau kalian sepakat, ya silakan aja sih. Tetapi inilah faktanya. Nabi Muhammad memilih anak angkat namanya Zaid bin Haritsa. Artinya apa? Bukan saya yang membilang loh. Irene Handono mengatakan bahwa di dalam Islam itu namanya haram. Apakah Nabi Muhammad telah melakukan sebuah perbuatan yang haram? Sekarang yang Nabi itu siapa? Irene Handono kah? Atau Nabi Muhammad? Sehingga dia bisa mengharam-haramkan Nabi Muhammad yang telah mengangkat Zaid menjadi anaknya. Loh, kalian bilang itu bukan anak angkat segala macam. Oke, saya buka ini sebuah situs Islam ya. Nanti kalau kalian mau membantah, bantah aja dari sini ya. Abu Usamah atau yang lebih dikenal dengan nama Zaid bin Haritsah bin Syarahil. Abu Iksak membacanya Syurahbil. Merupakan seorang sahabat yang sangat istimewa. Begitu mulianya beliau. Sampai-sampai beberapa hukum syariat pun turun berkenaan dengan kisahnya. Sejarah telah mengungkapkan bahwa satu-satunya sahabat yang namanya diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Al-Azab 37 adalah Zaid bin Haritsah. Demikian pula satu-satunya sahabat yang pernah diangkat Rasulullah SAW menjadi anak angkat. Mutabahna beliau juga Zaid bin Haritsah, sehingga beliau dikenal pada saat itu dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Begitu kurang lebih keterangan yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Atsir dalam USD Al-Gabahnya. Oke ya, nanti yang lanjutnya kalian baca sendiri. Nah, sekarang Irene Handono, yang Nabi itu kau atau Nabi Muhammad? Itu harus kita pertegas dulu ya, agar bibir licin Irene Handono ini jangan sembarang ucap. Tanpa sadar dia sudah menghujat Nabi yang mengangkat anak angkat. Atau dia mau membatalkan lagi seperti pernah dia membatalkan Aisyah umur 6 tahun dan 9 tahun itu.
Silakan. Bantahlah, buat sebuah pernyataan Iranono bahwa Zaid itu bukan anak angkat Nabi Muhammad dan itu haram. Menurut hukum Islam. Kan kamu bilang tadi ya, bukan saya yang mengatakan kamu. Oke, Hiren Handono, kamu mungkin lebih, andai kata kamu hidup, mungkin kamu sudah lebih nabi daripada Nabi Muhammad ya. Dan itu kamu duduk bersama Pak Hani Kristianto yang juga mungkin selevel dengan kau ya. Oke, kita lihat lagi apa ucapan dia ya. Bahwa kemudian saya dipanggil Umi, dipanggil Bunda, bahkan dipanggil dengan sebutan Mami, sebutan yang akrab, itu kebanyakan mu'alafah ya menyebut saya sebagai ibunya, Mami, sebagai ibu seiman dan seakidah, karena mereka banyak yang kehilangan ibunya, kasih sayang. Memang betul ketika termasuk saya juga panggil Mami, sekarang ibu saya sudah baik panggil Umi. Jadi ketika mualaf yang saya titipkan, kalau perempuan itu pasti saya titipkan ke Umi Irena, karena wanita harus dibina oleh wanita. Jika tidak terjadi kemaksiatan. Jadi banyak yang panggil Umi, Bunda, Mami, ya. Sebagai pengganti sementara lah. Dan Umi sendiri yang mengajarkan tetap baik sama orang tua, kembali ke orang tua. Masya Allah. Yang bukan mu'alafah aja, yang bukan mu'alafah juga ada majelis taklim itu mami. Iya. Alhamdulillah ini semakin menunjukkan bahwa dalam Islam itu kita memang benar-benar adalah satu keluarga. Iya, saling mencintai karena Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kita luruskan, di Yudi Mulyana ini saya sendiri yang bongkar, Allah yang bongkar, makarnya Allah lebih hebat dari makarnya Yudi. Bayangkan Umi piara kucing saja, kucingnya Umi tahu terima kasih. Binatang tahu balas budi. Yudi banyak dibantu oleh Umi, tidak tega menjahati Umi. Nah, perhatikan Hani Kristianto ini ya. Sekarang dia mengangkat Umi sekarang ya, mengangkat si Henry Handono. Dia menyamakan si Yudi ini dengan hewan. Kucing saja kan tahu berterima kasih. Inilah yang saya bilang, ibaratnya mualaf ini makan buah si malakama. Bukan tidak mungkin. Si Hani Kristianto satu saat kembali ke Kristen, dia pun dianggap hewan sama yang lain-lainnya. Betapa biadabnya kan ajaran ini. Ajaran orang-orang berdua ini. Saya bukan bilang ajaran agamanya loh. Ajaran orang ini berdua. Karena yang mengucapkan itu adalah si Hani Kristianto. Saya tidak pernah dengar itu dari ajaran Islam. Tidak ada seperti itu. Menyamakan manusia. Oh tunggu ya, ada juga dikutuk. Walaupun ada dikutuk. Dari babi, kera menjadi manusia. Si Hani Kristianto tidak ada haknya mengutuk. Ya kan, dia bukan Tuhan. Dia menyamakan si Yudi ini dengan hewan. Yudi, malang kali nasibmu. Makanya jangan kau tinggalkan Yesus. Yesus itu baik, Yudi. Tidak pernah dia menghina orang jadi babi, jadi kera, tak ada. Tidak pernah jadi kucing kau dianggap. Orang-orang Kristen, kalau kamu alaf pun, kau murtad dari Kristen. Oke, saya bahas sedikit mengenai kekristenan ya. Nah, di dalam kekristenan ada juga ayat-ayat mengenai apa ini? Murtad. Murtad itu namanya murtad. Nah, kita mulai baca dari 1 Timotius ini ya. Bagaimana pandangan orang Kristen terhadap murtad-murtad ini? Di sini jelaskan, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan-setan. Ingat, bukan saya yang bilang. Dari sudut pandang Alkitab, apabila ada orang murtad, maka dia adalah mengikuti roh-roh jahat dan setan-setan. Ingat tidak? Kadang memang kita pikir aneh kok jadi setan-setan. Itulah ucapan yang ada di sini. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Bukan saya yang membilang ini. Rasul Paulus jauh-jauh hari sebelum ada agama lain. Maksudnya sebelum datang agama Islam. Ini sudah dibilangkan Rasul Paulus. Bukan saya yang bilang. Ya kan? Mereka itu melarang orang kawin. Melarang orang makan-makan menciptakan yang diciptakan Allah, supaya dengan mengucap syukur dimakan oleh orang yang percaya dan telah mengenal kebenaran. Nah ini kan pas kayak tadi malam itu si Moko Ginta melarang orang itu berumah tangga, disuruhnya cerai, iya kan?
Dilarang makan makanan Allah diciptakan sesuai Tuhan katanya kan. Dan percaya telah mengenal kebenaran, ya kan? Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Perhatikan. Bahwa orang murtad itu dibilang apa? Mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Jadi Yadi Mulyadi, jadi apa namanya ini? Yudi Mulyana, sesuai 1 Timotius 4 ini, dia sudah mengikuti roh-roh penyesat. Mungkin dia tersesat. Dan ajaran-ajaran setan. Itu dari sudut pandang Kristen ya. Kalian tak boleh marah. Ini isi Alkitab kami. Isi Bible. Mengerti kalian maksud saya? Dari sudut agama kalian bilang kami kafir, kami tidak marah. Ya kan? Sama juga kalau orang murtad itu juga murtad apa juga di sana dikatakan. Bahkan disuruh penggal. Ya kan? Karena orang-orang murtad ini sudah meninggalkan Tuhannya. Kalau di sini jelas Rasul Paulus mengatakan mengikuti roh-roh penyesat itu dan ajaran-ajaran setan. Ya kan? Bukan saya yang bilang loh. Oke kawan-kawan, jangan kalian sentimen sama saya. Alkitab kami mengatakan demikian. Kalau mau gugat dong Alkitab kami. Karena Yudi ini dulunya kan Kristen. Ya kan? Berarti dia sudah mengikuti ajaran setan. Menurut kitab suci kami. Oke, kita lanjutkan lagi. Apa kata si Hani Kristianto yang berani mengatakan Yudi ini kucing. Dia sudah mensetarakan diri dengan Tuhan yang mengutuk kera dan babi jadi manusia. Kalau ini mengutuk jadi kucing. Menfitnah Umi. Apakah Anda berhati manusia atau binatang? Yang mudah-mudahan bermanfaat iwafillah. Dukung terus dakwahnya Umi. Dukung terus doakan kami. Dan murtad silahkan murtad, tapi tolong jangan jelekkan agama kita sendiri atau agama orang lain. Dan kayaknya perlu juga Umi jelaskan bahwa kalau sebagai ibu, sebagai Umi, sebagai bunda, mami seiman dan seakidah, kalau sudah iman dan akidahnya berbeda, maka putus. Dan karenanya pula semua apa yang diperbuat oleh saudara Yudi Mulyana itu di luar tanggung jawab saya. Nah, perhatikan. Di awal dia tidak mengakui Yudi Mulyana ini sebagai anak angkatnya. Sekarang dia mengakui kan, dibilangnya kalau sudah jadi beda agama putus dan semua tanggung jawabnya di luar dari tidak tanggung jawabku lagi kata Irene Handono kan. Ini yang saya bilang aneh orang-orang ini ya kawan-kawan ya. Nah, sekarang Hani Kristianto sadar nggak apa yang diucapkan Uni itu? Kalau sudah beda agama, yang satu kafir pasti. Jadi Hani Kristianto, orang tuamu kalau masih Kristen, kamu kafir itu. Jangan kau dekat-dekati. Nanti kau dilaknat Allah. Kafir, kau tidak boleh makan di rumah kafir. Kan begitu. Ya kan? Orang tuamu kafir, tidak bisa lagi kau ikut dia. Kan dibilang gitu. Kalau sudah kafir tidak bisa dijadikan penolong, pimpinan, segala macam. Seperti kata Irene Handoro, putus hubungan. Sadis. Kalau Kristen apa ada ajaran begitu? Tidak. Inilah salah satunya ajaran di Kristen ya. Ketika kita melihat orang murtad, apa yang kita lakukan? Itulah yang dikatakan domba tersesat. Tidak tahu jalan pulang. Maka Yesus selalu menunggu, menanti dia dengan penuh kasih. Kamu pulang saya terima, kamu tidak pulang bukan kesalahan saya lagi. Ingat cerita anak bungsu. Anak bungsu pergi ke negeri orang. Dia pergi. Diambiskannya semua harta bapaknya. Apakah bapaknya tidak menunggu? Menunggu. Bapaknya menunggu terus. Ya kan? Kalau kalian, saya merinding nih. Kalau kalian baca ayat anak bungsu itu, hayati baik-baik, kalian bisa menangis loh. Sudah pergi dia, dijualnya semua harta bapaknya. Karena dia tidak percaya bahwa semua yang dimiliki bapaknya adalah milik dia. Setelah dia makan menjadi seperti babi, dia makan nasi babi, sudah menderita dia, pulang dia. Apakah bapaknya membenci? Tidak. Bedakan ya, inilah hebatnya ajaran Kristen. Tidak membenci. Masih jauh dia dilihat bapaknya, sudah disiapkan karpet merah, disiapkan cincin emas paling bagus, potong lembu, potong segala macamnya. Berpesta mereka. Itu bedanya. Ya. Tangannya terbuka menunggumu. Begitu dia datang, dirangkul bapaknya. Dikasih jubah, dikasih semuanya. Apa kata bapaknya? Semua milikku adalah milikmu. Nah,
orang-orang kayak siapa tadi nanti salah Yudi Mulyana ini ada tadi yang protes itu ya, netizen kok Yudi Mulyana ya kan. Nah, ketika dia terbisi ajaran setan-setan tadi, maka dia pergi kepada setan sesuai Timotius 4 ya. Bukan saya yang bilang, Timotius. Si bapak bagaimana? Menunggu. Dan dia kembali ke kawan-kawan. Apakah Yesus membuang dia? Tidak. Yesus merangkul dia. Ya. Oke, kita lihat dulu ada ayat ini. Saya suka ini, ayat ini ya. Kalian lihat apa sih, bagaimana orang Kristen itu sebenarnya untuk melihat orang-orang yang sudah murtad ini nih, saya buka ayatnya. Ibrani 6 ya, Ibrani 6 pasalnya ke-6. Namun yang murtad lagi, ingat, artinya dia sudah pernah murtad. Ketika dia murtad, tangan Tuhan datang menyambut dia, si bapak menyambut dia, ya kan, anak bungsu pergi ke negeri seberang. Begitu datang dibawa pesta. Tetapi ingat, namun yang murtad lagi, dia tidak boleh murtad sekali lagi. Hanya sekali dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk murtad. Tidak mungkin diperbarui sekali lagi sedemikian. Kalau sampai 2 kali dia murtad, tidak bisa diperbarui lagi. Sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ingat ya. Jadi kalau dia murtad, siapa tadi namanya ini, Yudi Mulyana ini, dia murtad, kembali, diterima. Dirangkul, dibuat karpet merah, dikasih cincin yang emas yang besar, dipotongkan lembu. Itulah yang terjadi di surga sana ya. Nah, tetapi apabila dia murtad lagi, artinya dia sudah menyalibkan Yesus lagi yang kedua kali dan sudah menghinanya di depan umum. Kalau yang seperti ini gimana? Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun di atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berbuah pada mereka, mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jika kala tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Ingat, kawan-kawan, siapa yang murtad, kalian masih ditunggu Bapa. Ingat, masih ditunggu kalian kembali. Anak bungsu pergi ke negeri orang. Nah, ingat, dia selalu menanti kalian. Bagi yang mualaf-mualaf ini ya, yang dari Kristen ya, khususnya Kristen, menurut kitab suci, Tuhan masih menunggu kalian dengan kasih, bukan dengan yang lain-lain. Begitu kalian pulang, dibuat pesta yang megah sekali. Tetapi sekali lagi, jika kalian murtad 2 kali, itu tidak ada ampun lagi. Kalian akan dibakar katanya kan. Oke kawan-kawan, paham apa yang saya maksud ya? Ini bukan ucapan saya, tetapi saya ambil dari kitab suci. Bukan saya yang mengatakan. Ini kita lihat lagi bagaimana Irene Handono ini sepertinya mulai memiliki akar kepahitan di dalam dirinya ya. Sehingga dia merasa udah putus katanya. Demikian pula saya pertegas bahwa Saudara Yudi Mulyana tidak pernah tergabung di Yayasan Irena Center. Nah, sekarang disangkal lagi. Yudi Mulyana tidak pernah tergabung di Yayasan Irena Center. Ya sudah, kalau tidak ya sudah, kenapa kau marah-marah? Semua dibilangnya tidak ada hubungan. Terus kenapa dia marah-marah? Apa karena si Yudi Mulyana tadi mengatakan anak angkatnya? Loh, gimana sih? Waktu dia masih di agama ibu pasti senang kali. Oh iya, ini apa? Bahkan dapat dana kan. Mu'alaf di dalam Al-Quran haknya cuma 1, menerima zakat. Sama Hani Kristianto itu. Cuman zakat Hani Kristianto mungkin lain ya. Kita tidak tahu, bukan hanya beras. Nah, kita lihat dulu apa akhir dari ceritanya. Awas, jangan terkecoh. Di Mualaf Center Indonesia juga nggak pernah. Jadi di luar dia ngaku dia pernah jadi ketua Mualaf Center Indonesia Cirebon. Oh, itu berdusta. Itu penyusup, snooze horse-nya kita ini. Hati-hati dengan orang-orang semacam Yudi Mulyana. Jangan mau diadu domba. Inilah saatnya kita di bulan mulia Ramadan ini kita satukan ukhuwah Islamiyah untuk membela izah dan marwah. Ya, bersama Islam adalah Saudara. saudara. Masya Allah. Ya Allah. Oke, kawan-kawan. Sudah ya, kita sudah melihat lelucon-lelucon Hani Kristianto dengan Irene Handono ya. Kalau saya ditanya sebagai Kristen, ada orang murtad. Kayak kemarin di channel saya kan ada itu yang dibilangnya mu'alaf itu kan. Apakah saya marah? Tidak, saya tidak marah. Saya ucapkan kepada dia selamat. Selamat ya bro, aku bilang. Artinya Anda sekarang sudah memiliki hak untuk nikah 4 kali. Dimanfaatkan bro.
Loh, itu perintah. Kalau di dalam Kristen, memang ada poligami, tetapi bukan perintah Tuhan. Tetapi di dalam Al-Quran, surah An-Nisa 3 itu ya, 4 ya, itu ada perintah 3 dan 4. Itu ada perintah. Artinya apa? Kita bisa menggunakan hak itu hak kita loh, dedikasi kita hak. Gunakanlah sebaik mungkin. Kan demikian. Makanya saya ucapkan selamat ya bro, gitu. Saya tidak marah. Ngapain saya marah? Alkitab sudah menuliskan kok bahwa mereka itu, ingat ya 1 Timotius 4 tadi apa dibilang? Mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Bukan saya yang bilang, Alkitab, hebat kali Alkitab ini. Berani Alkitab mengatakan ajaran setan yang mereka ikuti. Bukan saya. Itulah hebatnya Bible, tegas. Kalau tidak gugat Bible itu, 1 Timotius itu. Kemanapun dia pindah murtad. Kok kalian bilang kami ajaran setan? Nanti biar Rasul Paulus menjawab kalian. Pergi dulu kalian ke surga sana kan. Bukan saya yang bilang. Dari sudut agama kami ya begitu. Makanya saya tidak pernah marah sama orang kalau pindah agama. Malah saya ucapin selamat. Selamat ya, sudah masuk ajaran setan. Loh, ucapkan kalian loh. 1 Timotius bukan aku yang bilang. 1 Timotius 4 itu yang ucapkan selamat. Oke kawan-kawan, saya cukupkan. Setelah ini ada lagi saya buat live ya mengenai ini juga. Tapi yang lain bahas. Sekian dan terima kasih untuk sesi kali ini. Salam sang debaters.